untuk bisa menempati derajat muttaqin, kita dipersilahkan oleh Allah, dipersyaratkan yang pertama berderma, meyakini bahwa harta yang ada pada diri kita ini ada hakul lisya'ili wal mahrum, hak orang-orang miskin, baik orang-orang miskin itu yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nafi rahimani wa rahimakumullah. Bersegera menggapai ampunan Allah, yang ampunan itu merupakan syarat mutlak untuk tiket kita masuk ke dalam surga Allah yang luasnya melebihi seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan sekembali lagi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, yang ketakwaan itu telah kita rintis, telah kita proses, telah kita upayakan selama sebulan Ramadan kemarin, dan kita lanjutkan pembiasaan orang-orang yang muttaqin itu kita lakukan selepas Ramadan, dimulai dari bulan Syawal itu, dari puasanya, dari qiyamul lailnya, dari sedekahnya, karena di antara ciri orang yang muttaqin yang Allah sebutkan, yang diperkenankan untuk menempati jannah, taman-taman surganya, adalah apabila dia orang-orang yang alladzina yunfikuna fis syara'i wad dara, orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit, di saat memiliki banyak uang atau banyak harta atau di saat kesempitan. Ini mengandung satu makna bahwa untuk bisa menempati derajat muttaqin, kita dipersilahkan oleh Allah, dipersyaratkan yang pertama berderma, meyakini bahwa harta yang ada pada diri kita ini ada hakul lisya'ili wal mahrum, adalah milik atau hak orang-orang miskin, baik orang-orang miskin itu yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Untuk bisa menjadi orang berderma, ayat ini juga menjelaskan secara maknawiyahnya, kita tidak dipersyaratkan untuk menjadi orang yang punya banyak uang, karena di situ disyaratkan is-sara'i wad-dara, di dalam keluasan maupun di dalam kesempitan. Di dalam keluasan pasti kita berpeluang besar untuk berderma, tetapi di dalam kesempitan pun tidak mengurangi kesempatan kita untuk berderma. Ini menunjukkan bahwa berderma itu tidak terutama diukur dari jumlah nominal, tetapi dari prosentase yang kita miliki. Sehingga dalam kaidah zakat mal tidak ditetapkan berapa nominal, tetapi prosentase dari jumlah harta yang ada. Sekali lagi, untuk bisa menjadi orang yang berderma, yang itu merupakan ciri utama, syarat utama sebagai orang yang muttaqin yang telah ditempatkan di taman-taman surga, adalah kita tidak harus menjadi orang yang kaya terlebih dahulu. Seberapapun kondisi kita bisa melakukan kedermawanan itu dengan mendermakan seprosentase seberapapun harta yang kita miliki, bukan terutama jumlahnya. Sehingga 10.000 bagi seorang tukang parkir boleh jadi sangat terasa lebih besar daripada 1 juta bagi seorang dokter spesialis. Ini menunjukkan bahwa seorang yang miskin sekalipun, seorang yang tidak berkeluasaan harta benda sekalipun, berpeluang sama untuk menjadi orang yang muttaqin, untuk menunjukkan ciri orang yang muttaqin itu. Wal kadhimina ghaidha. Dan ciri berikutnya adalah orang yang muttaqin adalah orang-orang yang pandai mengelola emosinya, pandai bagaimana menempatkan kemarahannya. Marah adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang niscaya dimiliki oleh manusia. Tetapi kemarahan yang boleh dilampiaskan adalah kemarahan
sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan, yakni apabila ada hak Allah yang dilanggar. Selama hak pribadi yang dilanggar, hak personal yang dilanggar, yang dizalimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sedemikian, beliau tidak melampiaskan kemarahannya. Kisah-kisah fenomenal tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menahan amarah beliau di saat orang Yahudi buta yang setiap hari mencaci maki, setiap hari memfitnah beliau, padahal beliaulah yang menyuapi setiap hari. Dan banyak kasus-kasus ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak pribadinya dilanggar, hak pribadinya dizalimi, beliau mampu mengendalikan amarah. Tetapi apabila hak Allah yang dilanggar, maka beliau paling depan memimpin jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadzibina ghaidha, dan menahan amarah untuk tidak dilampiaskan apabila sebab kemarahan itu apabila terkait dengan hak pribadi. Wal afina anin nas, dan yang terakhir adalah pandai memaafkan kesalahan sesama manusia. Pandai mengelola hati untuk bisa memaklumi kekurangan sahabat-sahabat kita. Pandai memaklumi atau memaafkan atau meridhoi kekurangan-kekurangan teman, saudara, kolega kita, siapapun kita. Memaafkan adalah sesuatu yang sangat mulia karena dia merupakan salah satu ciri bagaimana orang muttaqin itu memiliki sifat. Kita diharuskan bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menerapkan 3 poin tadi itu. 3 poin yang kita terapkan, bagaimana kita berderma, bagaimana kita menahan emosi kita, mengendalikan amarah kita, dan bagaimana kita bisa memaklumi kekurangan orang lain. Maka itu merupakan prasyarat bagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah setelah memberikan ampunan, maka disitulah pintu surga terbuka lebar-lebar. Bukanlah banyaknya amaliyah kita, banyaknya amal ibadah kita, bukanlah prestasi sosial kita yang menjadikan kita memasuki surganya Allah, tetapi semata karena permakluman Allah, ampunan Allah dan ridha Allah kepada kita, maka kita berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzan muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surganya, karena ampunan merupakan syarat mutlak, merupakan pintu masuk kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara bersegera meraih ampunan Allah adalah mengambil semua peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan di setiap hari, di setiap pekan, di setiap bulan, dan di setiap tahun yang memang Allah sediakan untuk kita. Bersegera menggapai ampunan Allah dan menggapai surga Allah bermakna kita tidak menyia-nyiakan apapun kesempatan, apapun kenikmatan, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Di antara kesempatan amal soleh harian yang sangat spektakuler yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keistiqomahan kita beramal soleh. Apabila kita istiqomah melakukan kebaikan, dikala kita sehat dan dikala kita sedang berada di tempat kita mukim, maka kelak apabila kita terjadi
musibah, apakah sakit, apakah kita sedang qadarullah, sedang ada dalam perjalanan, maka kebiasaan, keistiqomahan, kebaikan itu Allah tetap catat sepenuh sebagaimana yang kita bisa lakukan dikala kita sehat dan dikala kita sedang tidak bepergian. Idza maridal abdi aw safarin, apabila seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan, kutiba lahu mislu ma kana ya'mal sahihan mukiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau sedang dalam perjalanan, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala amalan semisal apabila dia sedang mukim dan sedang dia sehat. Ini masjid kita bangun bersama-sama, Masjid An-Nafi ini. Masjid yang sedemikian kita impi-impikan, kita ramaikan, kita jadikan ladang amal kita setiap hari. 5 waktu kita tunaikan sholat berjamaah di sini, selagi kita sehat dan selagi kita sedang berada tidak kemana-mana. Jaminannya adalah bahwa ketika kelak suatu saat qadarullah kita dikaruniai ganjaran sakit yang kemudian tidak bisa ke masjid, atau kita sedang dalam kepentingan mendadak, tidak bisa datang sholat maghrib, isya, subuh, karena kita sedang dalam perjalanan yang tidak dalam rangka maksiat, maka amaliyah sholat berjamaah setiap waktu itu tetap Allah tulis. Sebagaimana kita membaguskan wudu, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini, satu langkah kaki kita dinilai 1 pahala, dan 1 langkah kaki kita juga dinilai pengguguran 1 dosa. Belum lagi ketika kita masuk masjid, sholat belum ditunaikan, senyampang kita masih ada di dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sedang sholat. Dan demikianlah sangat banyak keutamaan sholat berjamaah, dan masjid ini adalah sarana sangat besar, sangat berharga bagi kita. Setidaknya kita bersegera menggapai peluang harian ini, agar kita kelak apabila dikaruniai, naudzubillah, apabila seseorang kemudian, banyak kasus seseorang sakit bertahun-tahun tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan koma berbelasan tahun tidak bisa ngapa-ngapain. Senyampang ketika sehat dia istiqomah melakukan kebajikan, maka setiap hari, setiap saat Allah menulis pahala sama besar ketika sedang sehat dan ketika sedang ada tidak kemana-mana. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, memberi kekuatan pada kita semua untuk melakukan keistiqomahan, sehingga tidak ada secuil waktu hidup kita ini yang sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis sari ba'idana wa qad hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.